Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua ibadah kita di subuh hari ini. Dan Allah berikan hidayah, bukakan hati kita untuk menerima ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul Allah. Amin. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, judul kajian kita pada hari ini adalah Al-A'mal fil Islam. Al-A'mal fil Islam, kedudukan amal di dalam Islam. Ini sangat penting. Kita sebagai orang Islam jangan sampai kita beramal soleh tapi kita tidak paham kedudukan amal yang kita lakukan itu sahih atau ghairus sahih. Maka kita paham bahwa apa yang kita jalankan sesuai dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Itu yang penting, sehingga ada ketenangan beramal. Karena amal ini ada dua. Amal ini
Ada dua. Ada yang sahih, ada yang ghairus sahih. Yang tidak sahih ada yang sahih ada. Nah, untuk meneliti mana yang sahih, mana yang tidak sahih, ini kan perlu taklim kita. Perlu taklim kita, perlu muzakarah kita, musyawarah kita dengan dalil-dalil yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekali kita supaya kita di dalam beramal ini kita diperintahkan oleh Allah di dalam surah di surah 16 An-Nahl ayat 97. An-Nahl ya. Ketemu? Ada yang sudah ketemu? Surah ke-16 ayat 97. Dapat? Ada yang baca coba? Tuh. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, ketika kita beramal soleh, apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul Allah, harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengacu Al-Quran dan As-Sunnah, jelas Allah akan memberikan kita ganjaran yang di dunia kita dapat, di akhirat lebih bagus lagi ganjarannya. Itulah orang yang beriman yang diinginkan oleh kita semua. Allah katakan dalam An-Nahl, surah An-Nahl ini surah ke-16 ayat 97, kalau kita taklim, kita bawa pen, bawa apa namanya, bawa pena, bawa pensil, dicatat 97 ayat 16. Kalau terus kita mencatatnya terus, subhanallah, bisa-bisa banyak orang-orang sarjana, bahkan ketika diuji oleh teman kita itu doktor dia, tapi ketika suruh nulis Al-Fatihah saja nggak bisa. Kalau nulis melihat Al-Quran benar bisa, tapi menghafal menulisnya ini yang perlu menulis dalam menghafal. Bagaimana caranya? Ayo kita biasakan menulis, biasakan menulis, nanti kita akan hafal. Ayo, itu merupakan suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh ikhwah-ikhwah kita yang dia sudah memberikan pelajaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, man amila sholihan, siapa saja. Man ini man syartiyah,
siapa saja, nggak terkecuali orang bawah, orang atas, nggak masalah itu. Bukan hanya orang-orang yang punya pendidikan tinggi saja, enggak. Kalau boleh orang yang tingkat bawah juga, tapi kalau dia sesuai dengan ikutan apa yang Allah perintahkan, Allah contoh, Rasulullah contohkan, insyaallah dia akan mendapat ganjaran itu. Yang penting apa yang pentingnya? Iman. Kalau dia titelnya banyak tapi imannya nggak ada, nggak diterima oleh Allah. Maka di sini katakan man amila sholihan min dzakarin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, bukan Islam disebut di sini, wa huwa mu'min. Mukmin pasti dia Islam. Islam belum tentu mukmin. Tuh, lihat itu ayat ini jelas. Wa huwa mu'min. Kalau sudah dia mukmin, falanahyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sangat baik dan mulia. Penghidupan baik itu ya halal, kita mencarinya tidak terlalu ngoyo nyarinya, tapi Allah berikan rezeki itu, Allah datangkan dengan baik, rezeki thayyiban mubarakan, rezeki yang penuh barakah. Itulah yang diinginkan oleh orang mukmin. Kalau itu yang kita dapat, gizi kan banyak, gizi banyak yang kita serap. Semangat untuk beribadah itu semangat juga, karena gizi yang cukup, ilmu yang cukup, sehingga melakukan ibadah tidak merasa lelah. Begitu sholat masuk masjid, itu spontan dia melakukan tahiyatul masjid. Itu karena gizinya gizi yang halalan thayyibah. Jadi ilmu yang dia dapat juga demikian, yang baik, yang dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pengamalannya subhanallah mendinginkan suasana manakala dia hadir di tempat itu. Itulah orang soleh, karena amalannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga di masyarakat menjadi ketenangan. Inilah yang kita harapkan. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan balasan di akhirat lebih baik daripada yang dapat di dunia. Kalau di dunia didapat subhanallah dengan mudahnya, dia mencarinya, dia datang rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa lelah, dia berikan kepada keluarganya dan dia infakkan kepada masyarakat di mana dia berada. Di akhirat walanajziyannahum, Allah akan berikan lagi lebih bagus lagi, itu surga yang Allah berikan dia. Itulah yang kita harapkan semuanya. Ayo kita cari rezeki yang halalan thayyibah. Setelah itu berikan rezeki itu kepada keluarga kita, rezeki yang halal dan thayyib, agar mereka sehat tapi dengan semangat untuk melaksanakan perintah Allah, sunnah Rasulullah. Ini yang perlu. Jika itu yang kita pahami, kita amalkan di tengah-tengah keluarga kita, masya Allah, maka keluarga kita mudah kita ajak untuk berbakti kepada Allah,
banyak beribadah kepada Allah mudah sekali. Kenapa? Karena mencarinya benar, melangkahnya benar, berpikirnya benar, membinanya benar. Nah, udah itu. Kalau ke masjid nggak sulit kita ajak. Ujian bagi kita di akhir zaman ini, bagi umat Islam yang sekarang ingin untuk menegakkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, sangat berat di akhir zaman. Namun kita ayo pelan-pelan dengan berjamaah. Dengan berjamaah ini bukan jamaahnya harus banyak, ribuan, tidak seperti ini. Pembinaan itu yang kecil tapi istiqomah, itu yang penting di akhir zaman ini. Yang kedua, wal a'malus shalihah innama tanfa'u sahibuha wallahu ghaniyun anha wal a'malus sayyi'ah innama tadurru sahibuha wala tadurrullaha syai'a. Amal soleh itu, dia mengatakan, ulama ini mengatakan bahwa amal soleh itu bermanfaat untuknya, untuk orang yang memiliki ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya dengan ilmunya itu. Itu amal soleh itu begitu tuh. Amal yang kedudukan dia dalam mengamalkan ilmunya itu diterima oleh hati keluarganya dan bersama-sama mereka mengamalkannya. Ada orang beramal tapi tidak diterima oleh Allah. Tadi imam kita baca imam kita dibaca di rakaat pertama. Masih ingat mana imam kita tadi? Mana dia? Itu ayatnya itu. Itulah yang harus kita perhatikan. Surah berapa itu? 4. Kalau saya manggil 4 pego 450. Surah An-Nisa. Buka surah An-Nisanya. Empat pegonya udah dapat 450. Ayo coba baca. Kalau yang sudah dapat baca. Sampai 51 ya. Nah, terjemahnya. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman
Ini dalam kita di akhir zaman ini ujian begitu besar kepada umat Islam, agar umat Islam istiqomah anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Anta'budallah, mengabdi hanya kepada Allah. Fa innahu tara anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Inilah ihsan. Kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan pilih-pilih. Enak, lakukan. Enggak enak, enggak lakukan. Orang beriman enggak seperti itu. Dalilnya ada, ayatnya ada, sunnahnya ada, jalan. Berat itu. Itulah orang. Tapi kalau orang yang sudah memilih seperti ayat 151 ini, Allah jelas dikatakan mengambil sebagian. Enak. Kalau enak dilakukan. Berimpak berat, nggak enak, nggak usah dilakukan. Ambil yang enak aja. Puasa berat, nggak usah puasa. Nah, inilah Allah katakan itu. Innal ladzina yakfuruna billah wa rasul, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yuriduna an yufarriqu bainallah wa rasul, mereka mempunyai satu keyakinan bermaksud an yufarriqu, membeda-bedakan bainallah wa rasul. Ini tuntunan Allah, ini tuntunan Rasul, kita jalani yang Rasul aja lah. Tuntun apa yang diperintahkan oleh Allah ntar dulu. Kalau enggak itu kita yang kita lakukan perintah Allah saja, Rasulnya enggak. Ini di akhir zaman ini sudah banyak, sudah didengungkan. Untuk apa? Supaya ngerusak Islam. Dengan adanya Islam liberal, ada Islam Nusantara, itu merusak Islam itu. Keyakinan seperti Islam liberal, Islam Nusantara itu merusak. Siapapun yang membawanya, siapapun yang menyampaikannya, wajib untuk kita tolak karena tidak ada dalil dalam Al-Quran. Itu yang perlu di akhir zaman ini. Mau dia punya titel Syekh apa, saya tidak peduli, karena ini sudah di akhir zaman. Seperti itulah kita temukan, ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'd, mereka beriman bi ba'din sebagian, wa nakfuru bi ba'd, dan mengingkari sebagian, wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka bermaksud untuk mengambil baina dzalika sabila, di antara yang demikian itu merupakan satu jalan. Jadi dia mengambil satu sikap seperti itu, sebagian itu merupakan sikap iman. Itulah yang dijalankan. Kalau seperti itu, ya lihat ayat 151-nya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Itulah orang kafir yang benar. Yang benar, sebenar-benarnya orang kafir itu. Allah katakan, wa'adadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami janjikan bagi orang kafir itu azaban muhina, azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Maka dengan materi amal yang perlu kita pahami sekarang ini, amal fil Islam harus paham betul. Tidak ikut-ikutan. Lihat orang beramal seperti melakukan seperti itu, kita ngikut. Padahal kita nggak tahu tuh apa yang dilakukan, nggak tahu kita. Tapi karena ngikut, ini bahaya seperti ini.
Ada nggak dia di tengah-tengah masyarakat seperti itu? Ada nggak Ustaz? Allah katakan jangan yang seperti itu. Kamu jangan seperti itu, karena Allah tidak menginginkan kita seperti itu. Di mana ayatnya? Jangan seperti itu kita beramal. Kita kata Al-Quran, kata sunnah. Jangan lihat orang nggak jelas amalnya. Hari ini dia rame-rame ke pantai bersedekah dengan apa? Laut. Bersedekah sama laut. Oh, kita ngikut karena banyak pejabat-pejabat negeri ini ikut sama-sama. Wah, bener ini. Nggak bisa kita lihat itu. Nggak bisa kita lihat seperti itu. Oh, ke masjid. Oh, orang-orang melarat semua di masjid, ke masjid ini mah. Nggak usah diikutin. Nah, bahaya kalau sudah melihat seperti itu. Iya kan? Lihat di dalam Al-Isra surah keberapa? Ke-17. Surah 17 ayat 36. Aja, yuk. Mari kita baca ayatnya supaya kita lebih apa namanya? Lebih sahih petunjuk dari Allah. Coba baca, Ustaz. Yang lainnya perhatikan ayatnya. Wal fuad. Terjemah. Dan janganlah engkau berjalan dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran datang dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tuh, Allah sudah jelas mengatakan itu. Ini ayat ini harus dihafal. Satu ayat di dalam dada kita, insya Allah kita akan mendapat petunjuk. Di sini artinya ini tidak boleh ikut-ikutan. Berjamaah diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul berjamaah. Namun di dalam beribadahnya harus ada dalil. Berjamaah itu diperintah. Bahkan Rasulullah banyak sekali hadis-hadis menjelaskan tentang jamaah. Al-jama'atul rahmah, al-furqatu azab. Berjamaah itu penuh dengan rahmat, bercerai-berai itu adalah penuh dengan azab. Semuanya diberikan. Namun kalau kita berjamaah tapi tidak ada tuntunannya, ya seperti saya katakan tadi, kalau mau berinfak sama laut, datang ke laut, berikan ikan. Ini yang dilarang oleh Allah, kita mengikuti ajaran-ajaran Islam liberal, Islam Nusantara. Karena hal-hal yang seperti itu sebagian diambil, sebagian enggak diambil. Kalau seperti itu Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti kalau menurut kamu indah. Jangan. Ada sunnahnya tidak, ada tuntunan tidak, ada contohnya tidak dari Allah melalui Rasulnya dan sahabat dan ulama salafus saleh.
Maka dalam akidah itu jelas sekali kita diperintahkan alaikum bisunnah. Alaikum bisunnah wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adu biha bin nawajid. Ini dalam akidah salaf jelas. Alaikum bisunnah, wajib mengikuti sunnah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah wajib kita amalkan. Wa sunnati khulafaur rasyidin, dan khulafaur rasyidin, sunnah khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullahi alaihim. Itu wajib kita ikuti. Kita lihat bagaimana mereka memperjuangkan Islam. Kita lihat mereka. Jangan melihat yang sekarang ini nggak jelas semuanya. Kita lihat siapa orang yang memperjuangkan sama seperti yang dahulu, keberkahan Allah akan turunkan. Dan siapa yang memperjuangkan seperti yang dulu akan mendapat apa? Cemoohan, akan dapat ujian seperti Habib Rizik Syihab. Sekarang ini mereka beramal mendakwahkan dinullah, dinul Islam sama seperti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan tabi'in dan ulama salafus saleh. Nah, lihat tuh tantangannya. Begitu juga kita. Kalau kita mau melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan orang terdahulu. Nah, terdahulu itu dia sembarang orang terdahulu yang ada dalilnya. Alaikum bisunnah, yang punya ilmu. Wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha bin nawajid. Kalau sudah pegang sunnah itu, gigit dengan gigi gerahammu yang kuat sehingga tidak gampang copot. Ini baru ada yang sudah datang yang ini, ya lepas dia. Jangan terpengaruh dengan dunia. Tapi ayo lihat apa yang diamalkan. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuad, keyakinanmu yang sudah demikian dalam, kullu ulaika kana mas'ula, akan ditanya oleh Allah besok. Bukan dibiarkan saja. Ini semuanya kita akan ditanya oleh Allah besok. Diamalkan enggak? Kan gitu kan. Saya seperti saya juga akan ditanya oleh Allah. Ngomong, kau bisa ngomong doang, mana amal? Akan ditanya oleh Allah. Makanya kalau habis ini saya duduk di rumah itu menangis saya. Apa yang saya ajar, maka kadang-kadang kan saya ulang lagi, lihat materi yang kemarin mana. Itu tujuannya untuk mengoreksi diri. Jangan sampai salah ngomong, salah penerapan dalam kehidupan. Itulah karena kita tidak lepas dari itu, al-khata' wan nisyan itu, karena kita mempunyai sifat kelemahan. Ya, makanya banyak-banyak. Sekalipun seorang ustadz udah sering kemana-mana ngajar, tidak mempunyai kekhilafan, oh na'udzubillah min dzalik, banyak kekhilafannya. Untuk itu mari kita sama-sama jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah tadi, jangan mengambil satu langkah yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Wal a'malu sholihah innama tanfa'u sahibuha. Kalau beramal itu agar bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau beramal soleh juga demikian, ada dampaknya juga kepada diri kita dan keluarga kita. Mari kita lihat surah Fussilat
Surah Fussilat itu Fussilat surah ke-41 ayatnya ayat 46. Ketemu? Coba dibaca ayatnya. Lihat, Allah jelas-jelas mengingatkan kepada kita agar kita selamat dalam melakukan ibadah. Kedudukan amal itu sangat menentukan, amal itu, karena itu yang kita akan bawa nanti akan menghadap Allah. Itu amal soleh itu. Kalau amalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Islam, maka kita akan mendapat masalah nanti. Maka di sini dikatakan man amila sholihan fali nafsi, barang siapa beramal soleh untuk dirinya, untuk dirinya sendiri. Dia berhaji, itu siapa? Untuk dirinya sendiri. Namun Islam mengajarkan harus melakukan amal soleh untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Nah, ini yang canggih ini. Ini yang bagaimana berinfak, berzakat untuk dirinya, untuk orang lain juga. Itulah Islam. Kalau berhaji, puasa, itu kita. Allah akan membalas orang puasa, orang berhaji. Kalau haji, Rasulullah katakan dalam satu hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, untuk menjadi haji yang mabrur ini, subhanallah beratnya. Kalau kita sudah berhaji, baru tahu. Ada ilmu kita berangkat haji, bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Karena begitu saya melakukan berangkat, ya Allah, sedih. Bersyukur kita taklim. Sekalipun kita, tapi kalau belum pernah ke sana, bingung kita. Maka perlu taklim tentang manasik haji. Di mana kan ada 4 sudut, di mana kita sudut yang di sini apa yang kita lakukan, yang sudut dekat Hajar Aswad apa yang kita lakukan. Orang yang tidak mengerti jalan saja dia. Dari mana mulainya untuk berhaji itu, untuk tawaf itu, dari mana mulainya? Kalau tidak manasik, nggak tahu dia. Begitu juga melaksanakan haji, di mana ukuf itu? Kalau nggak tahu, ya
ngawur jadinya, ikut-ikutan apa kata pemerintah. Pemerintahnya belum tentu Islam, alasan segala macam. Padahal Rasulullah, khudhu manasikakum, ambil oleh kalian manasikku. Ini yang orang jalan, inilah napak tilas dalam berhaji. Khudhu manasikakum, tanggal 8 Zulhijjah. Itu orang yang mengambil sunnah Rasul, ikuti apa yang Rasulullah lakukan. Dia berangkat habis sholat subuh. Kemana? Ke Mina. Pemerintah kita tidak ada program untuk ke Mina tanggal 8. Siapa yang membuat program itu, urus sendiri, tanggung sendiri. Begitu pemerintah Indonesia. Kalau tempat lain, pemerintah yang lain, difasilitas, diberikan alat komunikasi, alat transportasi, cukup. Seperti Malaysia, alat transportasinya disiapkan untuk tanggal 8 itu untuk rakyatnya. Makan di sana. Ada, tapi bagi pemerintah Indonesia ini tidak ada fasilitas itu. Kita yang mau berangkat tanggal 8 itu, berangkat cari mobil. Ya, ini kalau pemimpinnya, rombongan, ketua rombongannya ngerti di mana mobil, tempat mobil mencari mobil itu di mana. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, ya udah sama gigit telunjuk, jalan kaki. Memang sampai jalan kaki, tapi kalau kita ngerti ada di terminal. Di mana terminalnya? Kan bahasa itu juga menentukan. Ketua rombongan saya itu alhamdulillah dia lama di Mekah. 20 tahun dia di Mekah. Paham betul dia. Sehingga begitu dia tanggal 8 dia datang. Dia cari yang punya kendaraan-kendaraan. Ya kita dapat jalan, kita naik. Sampai di sana ada kita usaha untuk di mana pesan makanan untuk sehari semalam. Karena pemerintah kita tidak menyiapkan makan. Kita harus keluar kantong sendiri untuk makan. Gak apa-apa. Sampai di Mina, apa yang kita lakukan? Bukan ngobrol-ngobrol. Disitulah ilmu, baca Quran, berzikir. Karena di situ kita dikumpulkan saja di Mina itu di satu tempat, tenda. Disitulah kita punya ilmu, dekatkan diri sama Allah. Kalau nggak punya ilmu, ngopi di luar. Ini ngopi di luar, karena di luar banyak kopi. Ini saya sampaikan ini supaya nanti kalau kita berhaji, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan yang belum berhaji, ikuti. Khudhu manasikakum. Cari sebelum itu ilmunya kita miliki. Sudah itu mana biru-biru perjalanan yang napak tilas. Cari, gabung sama mereka, insya Allah enak bener. Tidak seperti kita buru-buru, santai. Karena Islam mengajarkan tidak seperti itu, harus buru-buru. Ya, itu yang tentang haji yang perlu kita jadi amalkan itu untuk diri kita. Dan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Wa man asa'a fa 'alaiha, manakala dia berbuat sesuatu yang tidak ada sunnahnya, dosanya untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah Rabb tidak menzalimi. Rabb, kamu tidak menzalimi, tidak berbuat jahat kepadamu.
Jadi Allah sendiri tidak menzalimi, kita yang menzalimi diri kita. Makanya ada doanya supaya kita, Allahumma zalamtu nafsi, ya Allah, hamba telah banyak menzalimi diri hamba ya Allah. Allahumma zalamtu nafsi zulman katsir wa la yaghfiru dzunub, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Itu selalu, karena kita banyak menzalimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak tahuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu beberapa ayat, masih banyak harus kita kaji tentang di dalam kitab ini. Nanti kalau sudah laptopnya selesai, sembuh dari penyakitnya, saya bawa laptop. Lebih enak bawa laptop daripada yang begini nih. Ya, insyaallah nanti bulan depan sudah laptopnya sudah sembuh penyakitnya. Oke, sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ubaidillah terkait kedudukan amal di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya beramal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beramal saleh itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nahl yang tadi sudah kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Jadi barang siapa di antara kita, man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan atau mengerjakan atau melaksanakan amal saleh min dzakarin aw untha, baik itu dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka janji Allah kepada mereka orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada kehidupan yang baik itu apa? Maksudnya adalah diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya sehingga hidupnya akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua, yang antara keduanya ini tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, jadi mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur rasul, ketika ibadah itu ittiba, sudah mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Atau ikhlas saja tanpa ittiba'ur rasul, jadi kita beramal ikhlas saja tapi amal yang kita jalankan tidak mengikuti atau tidak sejalan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, maka akan tertolak juga. Jadi ikhlas dan ittiba'ur rasul ini adalah syarat diterimanya amal. Ketika ini kita jalankan, maka insyaallah amal itu akan menghasilkan pahala dan Ganjaran. menghasilkan jaminan sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97. Baik, sebelum ditutup mungkin ada beberapa pertanyaan dari para jamaah sekalian, kami persilakan. Ya, silakan. Pertanyaan itu tadi doa yang Allah Subhanahu nafsi, boleh dibilang Ustaz, dan kapan kita melakukan Bacanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau belajar sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarkan saya satu doa, yang mana doa itu saya baca di waktu mau selesai sholat sunnah, sholat wajib. Apa yang saya baca setelah tahiyat, ya setelah tahiyat, ya Rasulullah ajarkan itu. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Rasulullah bacakan, engkau baca ini, Allahumma zalamtu nafsi zulman katsir wa la yaghfiru dzunuba
illa anta faghfirli maghfiratan min indik wa rahmatan innaka antal ghafurur rahim. Itu Allahumma zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku cukup banyak, zulman kasir, zalimin cukup banyak. Wala yaghfiru dzunub, tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang banyak illa anta, kecuali engkau ya Allah. Kita anta mukhatab, seperti Allah tuh di depan kita, engkau, nah itu yang dapat mengampuninya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli, ampuni aku ya Allah, maghfiratan, satu ampunan, min indika, dari sisi engkau. Ini mukhatab semuanya ini. Kita tidak sama Allah itu bukan jauh, di depan kita. Itu diyakinin itu. Maka doanya semuanya mukhatab. Illa anta faghfirli maghfiratan min indik wa rahmatan innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya rahmat dan ampunan dari sisimu ya Allah. Itu yang perlu kita lontarkan. Setiap sholat sunnahkah mau wajibkah, baca itu. Abu Bakar baca itu dari mulai diajarkan oleh Rasulullah sampai dia dipanggil oleh Allah, dia tetap baca itu. Itu sahabat itu, apalagi kita harus lebih. Ya, wallahu alam. Baik, pertanyaan pertama sudah terjawab. Kami silakan, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang kita memperlama sujud akhir ya. Mungkin bagaimana hukumnya di waktu salat wajib berjamaah dan di waktu salat sunnah sendiri. Dan yang kedua, sebetulnya doa yang kalau ada itu doa apa yang afdal itu diucapkan? Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau ketika sujud, makanya kalau sujud itu yang lama. Bagaimana mau lama? Imamnya cepat. Kan nggak bisa lama kita. Nah, kalau kita sholat sunnah, lamain. Bagaimana mau lama? Masa sujud aja lama tanpa yang kita baca? Maka Rasulullah mengajarkan ada 4 yang kita mohon. Doa yang dalam sujud semuanya dalam sholat dan dia di sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan kita dalam sujud? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatihid dajjal. 4 permintaan kita di dalam sujud itu. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, bebaskan hamba dari siksa jahanam. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan hamba mohon kepada Engkau ya Allah, bebaskan hamba dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada. Ya, siksa kubur ada, itu yakinin itu. Pertanyaan kubur juga ada. Ini yakinin, berarti ada azab kubur, berarti ada pertanyaan kubur. Kalau tidak bisa jawab tentang pertanyaan ini, Allah akan siksa kita. Wa'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Hamba mohon kepada Engkau ya Allah, fitnah ketika kita hidup dan ketika sudah mati, kita mohon sama Allah. Dan yang keempat, min fitnatihid dajjal. Fitnah dajjal ini naudzubillah sangat dahsyat sekali. Ini kita mohon sama Allah. Kalau itu insyaallah pasti Allah kabulkan doa kita itu. Bapak Rasulullah mengatakan doa yang di dalam sujud
Yang 4 ini bukan kita saja yang mengamalkan, seluruh ulama salafus saleh mengamalkan 4 ini. Dan tadi yang tahiyat akhir tadi itu seluruh ulama mengamalkannya, bukan kita saja. Nah, karena kita baru tahu, ya mulai sekarang kita istiqomahkan. Kalau orang-orang soleh udah tahu, dia dibaca dan dihafalin. Ada yang menangis sehingga dalam sujudnya lama. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua sudah terjawab, silakan. Ustaz, ibadah yang kita lakukan kan ada dua jenis, ibadah mahdhah. Ghairu mahdhah. Kalau yang pertanyaan, kalau ibadah mahdhah itu apa saja? Apakah cuma yang ada di dalam rukun Islam, ada sholat, puasa, dan itu, atau di luar itu? Yang kedua, apakah keharusan kita untuk mengikuti Rasul ibadah itu dalam ibadah mahdhah saja atau ghairu mahdhah juga harus begitu? Bagus. Ini kan ittiba, apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah harus ikuti sesuai dengan sunnah. Kalau yang wajib-wajib saja kita ikuti Rasul, yang enggak wajibnya kan itu mahdhah, itu yang wajib kan, baru kita ikuti Rasul. Yang enggak wajib enggak ikuti Rasul, sunnah itu enggak bisa. Semua ibadah harus. Ayat sudah mengatakan jangan pilih-pilih, sebagian ikuti Rasul, sebagian tidak ikuti Rasul. Jangan. Ini sudah bahayanya di sini. Semua harus ikuti apa yang diajarkan oleh Rasul, maupun mahdhah maupun ghairu mahdhah. Mana sih ghairu mahdhah yang tahu antum? Salat sunnah. Ya. Nah, salat sunnah misalnya tahiyatul masjid, masuk ke rumah Allah, duduk aja langsung. Kan tidak. Jika kita masuk ke rumah Allah, kaki kanan kita masukkan, ya kan? Baca doa apa? Apa yang baca doa masuk masjid? Allahumma ftah abwaba rahmatik. Itu dibaca. Maka ingat, ini yang seperti itu. Orang muslim yang beriman kepada Allah, supaya dapat wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala nazziyannahum ajrahum bihasani ma kanu ya'malun. Jalanin semuanya. Tidak ada merasa berat. Mahdhah ghairu mahdhah silakan. Ghairu mahdhah ini jangan. Itu milih-milih itu. Itulah ya yang dikatakan ayat berapa? Surah berapa? An-Nahl tadi. Jangan milih-milih. Ya, wallahu alam. Baik, satu pertanyaan kembali, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi sangat clear sekali dari terbuka antara iman, ilmu dan amal. Saya cerita sedikit di kantor. Di kantor ada teman bilang, itu sepatu udah cantik, kedudukannya tinggi, mobilnya bagus, layak-layak, sepertinya enak. Saya jawab, Pak Ustaz, oh iya enak, ya. Tapi nanti di akhirat ya ada sisa. Itu jawaban saya sambil guyon, Pak Ustaz. Jadi karena jawaban
tidak ada transfer pahala, Ustaz. Transfer pahala artinya kita suka apa namanya, kita hadiahkan pahala ini. Apakah di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa masalah amal itu adalah untuk diri sendiri, tidak bisa ditransfer kemana-mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan adanya beramal harus punya ilmu. Kapan beramal? Untuk tadi kan ada Rasulullah ajarkan untuk berhaji saja. Rasulullah contohkan ini menghajikan orang tua saya yang belum berhaji, haji badal. Berarti dia beramal untuk orang tuanya. Makanya berilmu. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, hanya untuk diri kita sendiri, ini yang diingat, jangan. Harus ada juga untuk orang lain. Berinfak, berzakat, kan untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang lain. Jangan hanya untuk sendiri. Itu yang wanti-wanti Islam mengajarkan. Maka di ayat ini mengatakan, man amila sholihan falinafsi, kau beramal soleh untuk dirimu sendiri. Bagaimana supaya untuk diri orang lain? Ya punya ilmu, supaya ilmu amal kita juga untuk orang lain. Apa enggak mau cari amal soleh melalui orang lain? Perlu kan? Misalnya tadi saya katakan berinfak, bersedekah, berzakat, itu kita beramal tapi untuk orang lain merasakan yang kita lakukan itu. Yang kita lakukan tuh dirasakan oleh orang lain. Itu namanya amal yang bermanfaat. Kalau amal yang enggak bermanfaat gimana? Ya itu tadi, tidak dirasakan sama keberadaan kita. Masjid ini, keberadaan masjid enggak dirasakan sama masyarakat. Keberadaan masjid bagaimana? Ya masjid harus memberikan apa yang ada di masjid ini. Ayo bangun itu supaya masyarakat, alhamdulillah ada Ibnu Sabil, azan subuh-subuh saya bisa bangun. Ya coba kalau nggak ada Ibnu Sabil, nggak ada yang azan, kan gitu kan. Itu manfaatnya keberadaan kita beramal tapi dirasakan oleh masyarakat. Wallahu alam. Cukup Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Ubaidillah atas kehadirannya dan telah berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Closing statement untuk pagi hari ini adalah menjadi seorang muslim itu sangat indah Ustaz ya. Ya sangat indah. Sangat indah, dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam Islam itu sangat mudah. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam Islam itu tidak berat. dengan harta, tidak harus dengan kedudukan yang tinggi, dengan jabatan, dengan punya mobil, dengan dengan apa yang kemewahan dunia, tetapi sebagaimana yang Allah sampaikan, ketika seorang muslim atau orang beriman itu mengerjakan amal saleh, maka insyaallah kebahagiaan itu akan didapatkan. Baik, karena sudah semakin siang dan waktu sudah mau selesai, jadi kita tutup majelis ini dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.